Penelusuran kami pun seketika berhenti dikarenakan makhluk yang menghuni sebuah pohon tinggi. Di pohon ini, Iya. di sana ada sosok seperti perempuan, Iya. berpakaian putih, serba putih. Dia duduk bergantung, kakinya bergantung di bawah seperti ini. Dia di dahan yang ini. Apakah cuman ada satu aja atau rame juga kayak pohon yang tadi di atas? Sebenarnya ada rame, tapi saya baru menangkap satu yang di sana, menangkap satu sosok di sana. Yang lainnya cuma sekelebat ya, cuma sekelebat, jadi nggak terlalu jelas bentuknya. Gimana Dia tuh? cuma diam. Dia cuma diam, nggak ngapa-ngapain sih. Oke. Oke, kita lanjut ya ke bawah. Nah, Ruth, belum nyampe ke titik lokasi yang pertama aja kita udah nemuin banyak banget ya. Lebih tepatnya kamu sih yang witness ada banyak banget makhluk halus di sini. Oke, saya mau buat kamu merasakan ada apa di dalam sini. Is it okay? Ya, nanti saya jaga. Oke. Oke, boleh sekarang Rudi kamu pun tangannya mencoba membuat saya merasakan sebuah energi yang berada di besi tua sebuah jembatan. Belum pegang udah deg-degan. begini. Udah deg-degan ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Gini. Gini aja. Bisa kamu ceritakan ke pemirsa apa yang kamu rasakan? Langsung ngerasa nggak nyaman, selain deg-degan langsung dingin banget. Bukan karena besinya yang dingin ya, tapi memang aku ngerasa tiba-tiba mulai dari leher aku, badan aku ngerasa dingin banget. Dingin banget. Iya, itu yang pertama. Terus lebih ke perasaannya benar-benar nggak enak sih. Boleh dilepas nggak? Boleh. Di pas jembatan ini nih, jembatan ya yang mau ke villa tuh ya. Di bawah itu sering saya dampak ya, tapi itu perempuan itu juga, perempuan. Di bawah jembatan itu. Saya sering ketemu saya. Jadi memang beberapa orang ini tingkat sensitivitas orang beda-beda ya. Jadi ada yang memang memegang ini langsung terasa karena memang dia sensitivitasnya tinggi. Ada juga yang megang ini nggak ada rasa apa-apa karena dia memang sensitivitasnya sangat sedikit sekali, gitu. Sangat kurang. Oke, sekarang mungkin kita ke tempat lain lagi. Kita langsung ke titik lokasi yang pertama ya, Ruth? Ya. Yuk. Suara deras air terjun menemani penelusuran kami ke berbagai titik lokasi. Hingga kami pun sampai di lokasi air terjun yang di dalamnya terdapat sebuah kisah kelam. Ini memang Bagus kelihatannya banget sebenarnya air bagus ya. terjunnya nih kalau siang bagus banget. memang indah. Nah, ngomong-ngomong saya lihat sesuatu. Apa itu? Seperti sosok perempuan. Dia sedih. Sedih? Kenapa dia Dan sedih? dia perutnya ini kayak busuk, warnanya kuning. Dia ada di atas sana. Di atas sana lebih Di atas tepatnya di sana. mana, Ruth? Di sana. Di antara air dan batu, di celah itu. Oke. Dia sedih seperti ingin menyampaikan sesuatu. Seolah membenarkan penuturan Rudi, masyarakat setempat pernah menamai air terjun tersebut dengan nama air terjun Karni. Yang mana asal-usul nama tersebut mengisahkan kisah kelam di baliknya. Seorang perempuan hamil pernah melompat dari air terjun hingga merenggut nyawa. Perempuan itu menjatuhkan diri ya, tahun 85 ya, sekitar usia 18-an, memakai baju berwarna merah. Yang dikatakan perempuan itu duduk di curug di Sumur 7 ya, dia sering duduk di teras itu ya, karena di situ kan ada batu. Jadi si perempuan itu memang ada sebuah penyesalan dalam hidupnya. Cuma dia tidak mau bicara. Ini menyangkut privasi sih. Menurut penuturan Rudi,
Sosok perempuan yang menghuni air terjun tak hanya menjadi satu-satunya penunggu di tempat tersebut. Saya merasakan memang tadi waktu jalan ke sini itu ada ular besar, badannya sebesar ini, panjang, dan dia itu berwarna hitam kehijauan. Hijaunya itu hijau toska. Jadi dia itu adalah salah satu yang terkuat di area sana. Di area sana. Dan dia itu punya sebuah mustika. Nah, mustika itu adalah sebuah benda yang mengandung kekuatan magis. Nah, Ruth, ngomongin tentang banyaknya makhluk halus di sini ya. Apa mungkin nggak sih Ruth mereka itu berbuat jahil terus kemudian mencelakakan manusia? Bahkan tadi Pak Jali kan bilang katanya ada yang pernah meninggal di sini gitu, entah nggak tahu ya namanya aja kecelakaannya. Itu bisa nggak sih terjadi karena mereka? Tak hanya tragedi yang menimpa Karni, tepat 15 tahun silam bagian tengah curug kembali menelan korban. Salah satu rombongan mahasiswa yang berkunjung nekat berenang ke tengah aliran curug hingga berakibat fatal meski sudah diperingatkan tentang kedalaman air serta disinyalir terdapat pusaran air yang kuat dan mampu menyeret siapapun yang berenang ke bagian tengah curug. Seperti manusia, memang makhluk halus itu atau kita sebut dengan jin, mereka punya sifat yang mirip sama manusia. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik, mereka nggak akan jahil, nggak akan berbuat macam-macam. Tapi kalau yang jahat, mereka bisa aja mencelakakan manusia. Oke, kalau gitu. Nah, setelah ini kita akan menuju ke titik lokasi yang kedua, Ruth. Jadi langsung aja kita ke sana, oke? Yuk. Yuk. Penelusuran pun kami lanjutkan ke lokasi kolam yang terdapat air terjun kecil. Awas, hati-hati di sini licin. Iya. Yang punya kemampuan membuka mata batin, jadi yang bisa lihat makhluk halus, sebenarnya di sini ramai loh. Maksudnya yang lagi rame? mandi-mandi. Mandi? Iya betul. Bentuknya perempuan. Ini macam-macam perempuannya. Ada yang bentuknya seperti mermaid, cantik. Ada juga yang mukanya seram. Ada juga yang bentuknya perempuan manusia, tapi telanjang bulat, telanjang. Ya, Jadi di sini ada banyak ya? ada banyak di sini. Kalau di kolam anak-anak yang ini? Di sini juga ada, tapi di sini ada laki-laki, sosoknya, sosok laki-laki. Dia ke bawahnya ikan, dan sisiknya itu seperti sisik, ya bersisik ikan, warnanya abu-abu. Dan dia wajahnya itu kayak wajah topeng ya, matanya besar gitu. Mirip topeng, aneh. Menyeramkan sih kalau saya lihat ya bentuknya. Nah,